Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Yanto. Mas Yanto tidak menyebutkan, hanya menyebutkan di daerah Jawa Tengah. Nah, Mas Yanto ini menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2011. Jadi pada saat itu, Mas Yanto ini bekerja di sebuah perusahaan, tapi perusahaan rumahan gitu ya. Ini bikin kue-kue, aneka jajanan semacam itu. Dan Mas bikin kue ini, kalau hari normal itu pekerja ya berangkat pagi, nanti pulangnya sore gitu ya. Tapi ada momen-momen, ini biasanya di bulan puasa atau apa kayak gitu kan, permintaan naik ya. Nah, dari permintaan naik tersebut, yang namanya pekerja itu kan jadi pada lembur. Nah, ini kejadiannya itu di bulan puasa. Waktu itu awal-awal banget, masih di minggu-minggu pertama. Mas Yanto juga dengan teman-teman yang lain, ini yang biasanya berangkat itu pagi jam 8 itu udah mulai bekerja, karena bulan puasa itu agak sedikit mundur. Itu mulai dari sekitar jam 9. Nah, pulang-pulang itu sama, karena jam siang itu cuma sebentar. Ya meskipun temannya Mas Yanto banyak yang nggak puasa gitu, tapi itu tadi jam istirahatnya itu dipotong, akhirnya pulangnya pun jadi bisa lebih cepat lah, jam 5 itu udah kelar semuanya. Nah, karena ada kebutuhan itu tadi, karyawan-karyawan ini pun diminta enggak setiap hari, tapi di hari-hari tertentu ini untuk melakukan lembur. Jadi ada acara lemburnya itu dari jam 9 malam sampai kurang lebih sekitar jam 11. Nah, cara bekerjanya, teknisnya gitu ya, Mas Yanto menceritakan, cuma narator lah daripada nanti salah begitu ya. Intinya tuh begini, ada sebagian yang udah dibikin sampai matang selesai, ada sebagian yang nanti nunggu dulu nih, nyelesainnya tuh nanti malam pas lembur gitu. Ada yang seperti itu. Jadi ceritanya Mas Yanto ini mengalami kejadian ini saat dia lagi lembur. Entah di hari keberapa, tapi masih di awal-awal atau di minggu-minggu pertama bulan Ramadan. Mas Yanto berangkat kan jam 9. Ada beberapa karyawan yang minta izin, itu enggak apa-apa, tapi yang penting kayak gitu ganti-gantian gitu ya. Nanti bayarannya itu kan juga dihitung dari kehadiran mereka. Nah, ini ada beberapa karyawan yang nggak masuk, dan memang di awal-awal tersebut lumayan cukup banyak yang nggak masuk. Dari total itu sekitar 12 karyawan, yang nggak masuk itu ada 5, dan mereka semua itu sakit. Akhirnya ya sudah gitu kan, sakit ya, sakitnya tuh macam-macam, alasannya itu sakit. Cuman Mas Yanto lumayanan buat lebaran gitu, jadi dipertahankan tetap masuk. Lagian kalau malam sebenarnya pekerjaannya itu nggak berat-berat banget, lagian kan adem juga, nggak terlalu panas ya. Udahlah nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya Mas Yanto pun tetap konsis dia itu masuk bekerja. Nah, ini karena nggak ada yang masuk, ada yang nggak masuk itu sekitar 5 orang. Jadi rasa-rasanya itu sepi, dan memang waktu itu yang nggak masuk itu di divisinya Mas Yanto. Entah divisi apa nggak disebutkan, cuman di rekan-rekan kerjanya gitu. Karena ada beberapa bagian, ada yang perempuan-perempuannya, ada yang laki-lakinya. Nah, ini rasanya tuh sepi banget gitu ya. Mulai dari jam 9 gitu kan, utrak-utruk, yang tadinya harusnya jam 11 kelar, karena ya itu tadi ada yang nggak masuk kan, akhirnya molor. Dari awal itu bukan malam Jumat ya, Mas Yanto menegaskan, bukan malam Jumat, malam-malam biasa lah. Cuman pas awal dia masuk ke situ, dari sekitar jam 9 kurang, Mas Yanto udah datang, hawa itu udah ndak enak. Bukan cuman hawa doang, tapi ada beberapa kesialan yang menimpa Mas Yanto. Pertama, pas baru masuk, kakinya itu kesandung, tapi nggak sampai berdarah gitu, nggak, cuman sakit gitu ya, tek tulang gitu.
Ini tuh rasanya sakit. Dan itu yang pertama, kesandung. Yang kedua itu Mas Yanto ambil tepung. Tepungnya itu robek kantongnya, ada yang robek brek gitu kan. Jadi robek itu saat diangkat. Nah itu kan ada sebagian yang jatuh, itu kan merepotkan, harus membersihkan, harus ya dibuang atau gimana gitu, itu kan merepotkan. Dan ada hal-hal kecil lain, kayak misal nggak sengaja megang sesuatu yang panas, entah oven atau apa gitu ya, atau penggorengan atau alat kukus, karena di situ kan kuenya tuh macam-macam. Itu nggak sengaja. Dan ya Mas Yanto, ini malam kenapa sih ya, kok aku ngalamin begini terus, kok bertubi-tubi aku mengalami kesialan. Sempet ngobrol sama temannya namanya Heru. Her, hari ini tuh aneh Her gitu. Aneh kenapa? Tok, aku itu sering dari tadi apes terus katanya begitu kan. Nah kata si Mas Heru, hati-hati Tok, mungkin malam ini memang apes kamu. Katanya ya jawabnya cuman begitu doang. Ya iya memang aku udah apes dari tadi. Iya hati-hati aja katanya begitu. Ah udahlah gitu kata si Mas Yanto, yuk lanjut kerja lagi biar cepat kelar. Memang karena udah terlambat kan, ini nggak masuk, ini nggak masuk. Dan kurang lebih sekitar jam 11 malam, itu tinggal sedikit lah pekerjaan. Cuma tinggal nunggu satu proses pemasakan begitu ya. Ini Mas Yanto, dia itu lagi duduk begitu kan, lagi diam. Tiba-tiba Mas Yanto itu ngelihat ada seseorang, ini di ujung sana, ada toilet kan. Mas Yanto itu ngelihat, seret, ih, ada orang ke situ, siapa ya gitu ya. Diperhatikan si toilet tadi, kok enggak keluar-keluar orangnya di toilet itu. Mas Yanto pun penasaran, ke sana mendekatlah. Mas Herunya lagi sibuk dengan yang lain, dia itu mendekat ke arah toilet tersebut. Aku mau ngecek ke sana. Pas dicek, lah toiletnya ndak ada orang. Sumpah aku itu tadi masuk, langsung buru-buru jalan cepet ke tempatnya Mas Heru. Ru, kata si Mas Yanto ya. Ru gitu. Iya, katanya. Ru, dipanggil lagi. Iya. Nengok kenapa Ru? Aku lagi ini Yan gitu. Mau ngomong aja, kata si Mas Heru. Dan Mas Yanto itu ya bercanda gitu ya. Ru, tadi ada setan, kata si Mas Yanto. Oh, setan apa? Kata si Herunya. Tadi aku itu ngelihat ada orang masuk ke dalam toilet, tapi tak tungguin kok nggak keluar. Pas tak datengin ke situ, nggak ada siapa-siapa Ru, kata si Mas Yantonya. Ah itu biasa, kata si Mas Herunya. Ah itu biasa, gitu aja dibahas katanya. Penakut katanya, kata si Mas Herunya. Mas Yanto pun akhirnya ya balik lagi ke situ. Ah mungkin nggak menarik atau bagaimana gitu ya. Akhirnya sudah. Divisi yang lain itu udah mulai berkemas-kemas, udah mulai mau selesai. Mas Yanto di situ, Ru, nungguin aku kelar ini ya Ru ya. Iya tak tungguin, kata si Mas Heru. Masih lama Tok, ndaklah paling 15 menit lagi. Dan akhirnya sudah. Ini beberapa dari karyawan itu udah pulang. Aku pulang duluan ya, pulang duluan gitu. Iya hati-hati gitu. Nah ini yang tersisa, itu cuma tinggal Mas Yanto sama Mas Heru. Ini udah jam 11 lewat, udah sekitar jam setengah 12. Sama Mas Heru bengong, makin sepi. Mas Yanto pun udah mulai ngantuk-ngantuk gitu kan. Ini aku pulang mau langsung bek. Makan dulu, nanti nggak sahur. Nggak usah, pikirnya si Mas Yanto gitu, nanti nggak usah sahur deh. Akhirnya apa? Dia duduk di situ ya sambil ngelamun gitu kan. Ngeliatin ke depan sana sambil liar-liar matanya. Ini aku udah mulai ngantuk begini. Disitulah Mas Yanto melihat lagi. Itu apa? Karena karyawan yang di situ, yang di dekat toilet sana, dekat area kamar mandi, toilet, ini kan mereka udah pada pulang. Lampu kan agak dimatikan, cuma di daerahnya Mas Yanto aja yang masih terang. Ini gudang besar soalnya. Nah, Mas Yanto ngeliatin itu di kegelapan, setelah toilet persis, kok ada yang duduk di meja sana ya. Itu ada meja kayak buat nulis-nulis apalah kalau kebutuhan orang pendataan atau apa gitu berhubungan dengan keluar masuknya kue, catat-mencatat, bos juga sesekali duduk di sana. Nah Mas Yanto ngeliatin kok ada yang duduk di situ. Ru, panggil kan, Ru. Iya kenapa? Mas Herunya tuh lagi sibuk sama handphone. Ru,
Iya, kenapa toh, ngomong-ngomong aja begitu kan. Aku lagi ini, lagi lihat HP, aku lagi penting katanya begitu. Ru, liatin deh, Ru. Ada orang duduk di sana, Ru. Dari tadi ngomonginnya itu, terus tadi toilet, sekarang apa? Duduk di mana, kata si Mas Heru-nya. Itu, Ru, itu kan. Mas Heru pun akhirnya ngelihat ke sana kan. Iya ya, Tok ya. Kok kayak apa, Tok, gitu. Nanya begitu. Kayak apa, Ru? Ya menurutmu kayak apa, Tok? Tapi kamu lihat kan, Ru? Iya, aku ngelihat. Cuman menurut kamu kayak apa, Tok? Kalau kata kamu, apa yang kamu lihat, Ru? Mereka itu ributnya itu. Jadi sebenarnya mereka itu setuju tentang satu. Cuman masing-masing itu nggak ada yang berani nyebutin si Mas Heru-nya. Mancing Mas Yanto buat ngomong, Mas Yanto pun sebaliknya seperti itu. Sampai akhirnya Mas Heru, kayak pocong ya, Tok ya, gitu kan. Iya, Ru, kayak pocong. Nah, giliran satu udah nyebutin mau, iya, Ru, kayak pocong, Ru. Tok, masih lama ndak, Tok? 5 menit lagi katanya begitu kan. Tapi pocong itu sabar nggak ya, Tok ya? Duduk di sana ya, Tok ya. Maksudnya gimana, Ru? Ya bayangin aja, Tok. Kalau misalkan dia nggak sabaran, terus dia bangun, terus datang ke sini gimana, Tok? Ru, jangan gitulah gitu. Jangan gitulah. Tapi ngomongnya pelan-pelan gitu. Jangan gitu, ngobrol yang lain, Ru. Lah kamu yang ngajakin ngobrolin masalah begini itu di depan situ ada. Tak tinggalin ya, Tok ya. Ru, jangan gitulah, Ru, jangan gitu ya. Mas Antoni udah mulai panik ya. Ya, tak tungguin. Tapi udah dah, diamin gitu kan. Diamin, biarin aja. Mas Yanto pun nggak berani ngeliat ke arah sana, ngeliatnya itu ke Mas Heru. Tok, hadapnya sana, Tok. Enggak, aku mau hadap sini gitu. Ya kamu ngapain, orang aku lagi lihat HP diliatin. Ya aku nggak ngeliatin HP-mu. Aku itu lagi, aku nggak mau liatin ke sana, itu masih di situ loh. Mas Yanto pun akhirnya ya penasaran. Memang nggak ngeliat secara langsung begini, ndak. Ada beberapa barang di situ samar-samar ketutup lah. Cuman kan posisinya di sana jauh itu kelihatan gelap. Dan di situ Mas Yanto ngomong, Ru, gerak-gerak, Ru, katanya. Kata si Ru, berarti bentar lagi bangun, Tok. Gitu. Wah, Mas Yanto-nya males banget ngomongin begitu ya. Akhirnya diem aja. Ini kenapa nggak mateng-mateng sih gitu ya. Lama banget. Dan akhirnya matenglah si kue yang dimasak tadi. Begitu mateng, Ru, udah mateng, Ru. Ya udah buruan, cepetan, kata si Mas Heru. Mas Herunya udah bangun. Ru, nanti, Ru, ini belum diiniin. Iya, tak bantuin. Akhirnya dibantuin sama Mas Heru. Truk, udah selesai. Begitu dibantuin, Ru, kita udah selesai pulang ya. Pulang, ya pulang, ini udah ditutup-tutupin, semuanya udah dimasukin loyang-loyangnya itu udah ke tempat penampungan di situ. Dan mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Ru, kamu yang bawa kunci ya, Ru ya? Iya, aku bawa kunci, sama itu si Herman juga nanti itu kok dia bawa juga, katanya begitu. Dan akhirnya sudah, mereka mau meninggalkan tempat tersebut. Mas Yanto masih sempet-sempetnya ngelongok begini, dan sosok pocong itu tuh udah berdiri sekarang. Ru, gitu. Apa, Tok? Udah berdiri ya, Tok ya? Mas Herunya bilang begitu. Ya, Ru, gitu kan. Ya udah, buruan, cepetan. Buruan, larilah mereka. Nah, begitu lari, nah disitulah mereka itu mendengar suara bak buk gitu kan. Bak buk. Tok, buruan lari, Tok, buruan. Heru itu larinya di depan, Mas Yanto itu di belakangnya ke sana. Akhirnya sampai di pintu gudang. Begitu sampai di pintu gudang, mereka itu ngelihat, Mas Yanto itu ngelihat, Mas Heru juga ngelihat si pocong itu tuh ya kayak gitu. Itu geraknya tuh cepet banget, kanan kiri zigzag kayak gitu ya. Satset itu cepet banget dan jelek tepat di depan pintu, tapi sisi dalam gudang tersebut. Orang langsung ditutup sama mereka kan. Brok, dikancing. Udah panik banget ini si Mas Yanto sama Mas Heru. Lari mereka ke halaman dekat parkir motor di situ. Asem katanya. Tok, Ru, kamu pernah ngeliat itu, Ru? Aku udah pernah ngeliat, toh, sebenarnya udah lama, kata si Mas Heru. Ya udah pulang. Ya udah pulang yuk. Akhirnya apa? Mereka pun pulang naik motor. Karena bulan puasa, malam itu kan masih rame ya, apalagi deket-deket anak-anak itu mau pada ronda gitu jam 12 malam.
ini di jalanan itu lumayan cukup ramai dan di situ ada orang jualan juga ya malam hari itu. Nah, akhirnya berhentilah mereka, Mas Yanto sama Mas Heru di situ ngobrol-ngobrol. Gimana Ru, kamu pernah ngelihat apa katanya? Ya itu si pocong itu tuh udah lama berada di situ tok gitu. Udah lama Ru. Emang kamu masuk sini berapa tahun? Aku udah 3 tahun 8 bulan kata si Mas Heru. Kamu sendiri toh? Aku kayaknya 2 tahunan kata si Mas Yanto. Iya 2 tahun kata Mas Yanto ditegesin kan. Nah, aku itu udah lama toh. Jadi dari awal aku masuk ke sini, ya harus ya mending lah gitu. Kamu ngelihatnya cuman begitu. Kalau aku dulu, parah. Dulu tuh karyawan cuman berapa sih toh? Cuman 4 katanya gitu kan. Kamu kebayangkan 4 itu? Ya tapi kan nggak ada lembur. Iya juga sih. Cuman ya gudang sebesar ini orangnya cuma 4 tok. Aku bukan yang pertama, aku itu nomor 3 atau nomor berapa gitu ya. Aku bukan yang pertama, jadi ada beberapa minggu sebelumnya dia itu masuk. Dan aku itu pas awal-awal tok lah istilahnya tuh kayak kenalan mungkin ya. Itu sumpah. Ya biasa di toilet tok. Aku lagi ke toilet, itu sore kan. Sore sekitar jam berapa ya, aku mau pulang jam 5-an lah. Aku bersih-bersih dulu gitu kan. Dan sekalian mandi, maksud aku itu biar pulang ke rumah itu nggak usah mandi lagi, aku itu udah seger gitu. Tinggal ganti baju doang. Lagian aku kan memang bawa baju ganti kan. Nah aku lagi mandi tuh. Ada yang ngetok-ngetok tuh, dak-duk gitu kan. Ini siapa sih? Yo bentar gitu kataku begitu, bentar. Dak-duk itu nggak berhenti. Akhirnya udah. Nah, aku selesai lah, tak buka tuh, sumpah tuh, itu di depanku si itu tadi si bos. Ru, tampangnya gimana Ru, bentukannya kayak gimana? Wah, bentuknya kayak gitu. Kamu tahu orang mati? Ya tahu lah gitu, yang mau dikuburin itu pakai kain mori gitu kan? Iya aku tahu itu. Nah, tuh bentukannya kayak gitu. Cuman apa? Kotor toh katanya. Kotor ya, kayak orang dikubur diambil lagi kata si Heru. Itu kayak diambil lagi. Mukanya gimana mukanya? Mukanya itu gimana? Mukanya tuh dikit doang, kelihatannya tuh cuman segini deh. Kayak segaris cuman hitam di dalamnya itu doang kata Mas Heru. Oh mukanya gitu doang. Iya, cuman serem wis kata si itu. Aku di dalam kamar mandi mau keluar ya ndak bisa. Dia itu orang mepet sama ini pintu kan bukannya ke dalam. Nah itu dia tuh di depan situ. Aku gimana mau keluar nanti nyenggol atau gimana, aku takut. Aku cuman gitu-gitu doang toh. Mau teriak ndak bisa. Ya wis pokoknya nggak karuan lah. Sampai akhirnya ada yang lucu toh itu. Lucu kenapa? Ngelihat aku seperti itu, pocongnya mundur toh katanya. Mundur gimana? Mundur dek. Kayak ngasih jalan. Mas monggo kalau mau keluar gitu ya. Maaf ya, aku ngetokin, aku kebelet. Itu kata si Mas Heru, katanya begitu. Oh, jadi gitu, Ru. Iya, pocongnya tuh mundur kayak orang aja, aku mau keluar gitu ya. Dia tuh mungkin kebelet atau apa kali ya. Udah pocongnya mundur, aku langsung lari. Nah, begitu lari, ya sempat tak tengokin udah jauh gitu kan. Dia tuh masuk ke toilet. Kayaknya sih rumahnya di situ toh gitu. Iya sih kayaknya rumahnya di situ. Berarti yang aku tadi lihat ada orang masuk. Iya yang kamu cerita itu. Iya. Itu berarti itu ya Ru ya pocong. Ya bisa jadi itu. Kamu emang baru lihat. Berapa 2 tahun ya kamu kerja di sini? Iya aku 2 tahun kerja di sini. Aku baru ngelihat untuk sekali ini. Lembur-lembur sebelumnya kamu nggak pernah lihat sama sekali? Enggak, aku nggak pernah lihat sama sekali. Oh ini hari apa kata si Mas Heru? Ini tuh hari ini, itu mungkin hari. Nah, kamu kan bilang, kata si Mas Heru, kamu dari awal itu apes, kesandung, ke ini. Kata Mas Heru, orang itu memang ada begitunya, atau ada hari apesnya. Nah, pas hari apes ya, dilalanya begitu kali. Salah satunya itu, kamu bisa melihat yang begitu-begituan gitu malam ini. Belum tentu, besok kamu ngelihat lagi. Amin lah, aku semoga nggak ngelihat lagi. Om, cerita apa Om? Ini anak-anak yang lagi ngeronda ternyata
Ini pada ngedengerin di situ, di saat ini kan jajanan gitu ya, sambil makan cerita. Ternyata bocil-bocil itu pada ngedengerin, cerita apa gitu. Kalian ngedengerin gitu. Iya pocong di mana gitu. Wah kalian ini macam-macam aja. Ronda itu nanti lu diikutin lo, kata si Mas Heru-nya begitu. Nanti diikutin lo kalian lo. Aku itu tadi baru ngeliat pocong nih, si temanku Yanto katanya. Dia juga habis ditakut-takutin sama pocong. Di mana Wes pokoknya ada ya, Mas Herunya nggak ngomongin ya. Di mana Wes pokoknya ada. Lah cerita gitu. Enggak gitu. Udah malam. Kalian rondanya jangan berisik-berisik banget, katanya rondanya tuh yang bener, yang tertib. Jangan berantem, jangan cari musuh. Mas Heru tuh malah ngasih tahu anak-anak itu ya. Wes pokoknya ronda aja normal. Niatkan mau bangunin orang sahur meskipun jam segini, jam segini tuh salah ini ronda begini itu, kata si Mas Heru. Mau ronda itu jam 3 bukan jam 12. Jam 12 itu orang pada tidur kata. Yo jam 3 kemalaman wah itu udah pagi katanya. Jam 3 kelamaan gitu ya. Tadi ya sudah sana mau ronda sekarang, tapi ya jangan berisik-berisik banget katanya. Terus ndak usah ke daerah yang masuk kebun-kebun atau apa, nanti diikutin pocong loh, kata si Mas Heru-nya begitu. Mas Antoni aja cuman gegrek aja gitu kan, dan akhirnya udah pulang. Akhirnya mereka pun pulang. Nah saat pulang, Mas Yanto begitu tiba di rumah, badan itu langsung greges, langsung sakit, dan keesokan paginya akhirnya ya dia ndak puasa. Dia pun tidak bekerja, libur dulu. Nah saat libur, Heru kan bertanya-tanya, ya Yanto nggak masuk kenapa ya? Nah sore hari si Mas Heru itu datang ke situ. Kenapa tepar katanya. Iya Ru, aku sakit begini Ru. Mungkin itu kali ya, kamu semalam nggak kuat gitu ya, energinya itu nggak kuat kata semua. Energi apa Ru? Katanya potensial atau kinetik. Ya bukan energi itu, energi ini, pokoknya kayak gitulah, kamu itu nggak kuat, akhirnya kamu sakit. Jadi ya begitulah, omongannya Mas Heru itu kadang ceplas begitu aja ya, diterima aja sama Mas Yanto. Dan setelah kurang lebih sekitar 1 hari, akhirnya keesokan harinya, sakitnya tuh nggak lama, alhamdulillah, Mas Yanto itu bisa beraktivitas kerja lagi. Dan besok-besoknya Mas Yanto itu udah nggak pernah ngelihat. Justru yang sering ngomong itu Mas Heru. Ada itu saat. Jadi begini, Mas Yanto, Ru, toilet gimana Ru? Aman, kata si Mas Heru begitu. Oh ya wis, akhirnya Mas Yanto ke sana. Ru, toilet kosong ndak Ru? Kosong, kata si. Jadi Mas Heru itu kayak jadi tukang ngecekin. Tapi saat Ru, toilet ntar dulu ada kayak gitu tuh Mas Heru tuh ngasih tahu gitu. Jadi seolah-olah Mas Heru itu melihat di sana, tapi nggak tahu ini bener atau enggak gitu. Bisa jadi cuman ngudi, aku udah kebelet banget, kata si Mas Yanto. Ya sabar kamu daripada di itu. Kadang dikerjain juga sama Mas Heru, dan Mas Heru tuh gegrek. Udah sana, nggak ada dari tadi. Asem gitu, kata si Mas Yanto. Ya itu ajalah satu cerita dari Mas Yanto. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semoga tetap terhibur gitu ya dengan cerita-cerita ini. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor X juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.